Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Wassalamu alaihim ajmain. Amma ba'du. Ya, mari kita belajar mengaji bab hukum Islam ya. Dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk Anda yang melihat postingan ini ya. Hukum Islam 1. Mukallaf ya. Orang mukallaf ialah orang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama karena telah dewasa dan berakal akil balik serta telah mendengar seruan agama. Terus kedua, hukum-hukum Islam. Hukum Islam yang biasa juga disebut hukum syara atau syar'i terbagi menjadi 5. Yang pertama, wajib yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Wajib atau fardu itu dibagi menjadi 2 bagian. A. Wajib ain, yaitu yang mesti dikerjakan oleh setiap orang yang mukallaf sendiri, seperti sholat yang 5 waktu, puasa dan sebagainya. Yang kedua, wajib kifayah, yaitu suatu kewajiban yang telah dianggap cukup apabila telah dikerjakan oleh sebagian dari orang-orang mukallaf dan berdosalah seluruhnya jika tidak seorang pun dari mereka mengerjakannya, seperti menyolatkan mayit dan menguburkannya. Yang kedua, hukum sunnah, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah dibagi menjadi 2. Sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan mengerjakannya, seperti sholat tarawih, sholat 2 hari raya, fitri dan adha dan sebagainya. Yang kedua, sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah biasa. Yang ketiga, haram, yaitu suatu perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dikerjakan mendapat dosa, seperti minum minuman keras, berdusta, mendurhakai orang tua dan sebagainya. Keempat, makruh, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala, seperti makan petai dan bawang mentah dan sebagainya. Yang kelima, mubah. Mubah yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak mendapat pahala dan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan juga tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jelasnya boleh saja dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Yang ketiga, syarat dan rukun. Syarat dan rukun ada 4 ya. Yang pertama, syarat ialah suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat-syarat sesuatu itu kalau syarat-syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Terus yang kedua, rukun. Rukun ialah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Rukun di sini berarti bagian yang pokok seperti membaca Fatihah,
dalam sholat merupakan pokok bagian sholat. Tegasnya, sholat tanpa Al-Fatihah tidak sah. Jadi sholat dengan Al-Fatihah tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang ketiga, sah. Sah artinya cukup syarat rukunya dan betul. Terus yang keempat, batal. Batal artinya tidak cukup syarat rukunya atau tidak betul. Jadi apabila sesuatu pekerjaan atau perkara yang tidak memenuhi syarat rukunya, berarti perkara itu tidak sah atau dianggap batal. Wallahu a'lam. Mungkin saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.